Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang termodinamika. Ya, termodinamika itu terdiri dari dua kata. Ada termo, ya, termo ini dari kata termos, ya. Dinamika dia itu bergerak gitu ya, atau dynamics gitu. Karena kita berbicara tentang sesuatu termos ini arti dalam bahasa Indonesia adalah suhu gitu. Kemudian suhu yang bergerak gitu ya. Jadi segala sesuatu yang bergerak pasti dia memiliki usaha. Jadi apapun yang bergerak pasti dia memiliki usaha. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah usaha. Ya. Usaha yang kita tahu W, ya, simbol usaha adalah W. Besarnya W adalah F dikalikan dengan S, gitu ya. Itu yang kita tahu besarnya usaha. Kemudian rumus ini akan kita turunkan lagi. Jadi teman-teman ingat ya, rumus tekanan itu sama dengan F per A, sehingga besarnya W bisa diganti menjadi, ya, ini rumus F nya berubah menjadi P dikalikan A, sehingga besarnya F bisa diganti tekanan dikalikan dengan luas penampang dikalikan dengan S. S ini adalah perpindahan atau jarak, gitu ya. Ini bisa kita modifikasi besarnya P, ya, ini A kali S, ya, A kali S. Luas penampang, luas alas dikalikan S, atau luas alas dikalikan dengan tinggi, ya. Maka apa rumus luas alas kali tinggi? Luas alas kali tinggi dia adalah rumus dari volume. Jadi P dikalikan V. Inilah rumus usaha pada proses termodinamika, di mana W-nya ini adalah usaha, satuannya adalah joule, sedangkan P itu adalah tekanan, sedangkan V ini adalah volume, begitu ya. Ya, jadi ini adalah rumus usaha yang teman-teman harus ketahui. Pada proses termodinamika ada tiga konsep yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada isobarik, yang kedua ada isohorik, yang ketiga ada isotermik, ya. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah isobarik, ya. Isobarik ini, iso itu artinya sama, ya. Bar ini kan adalah satuan dari tekanan, sehingga isobarik ini adalah tekanannya tetap, begitu ya. Ada dua kejadian yang terjadi adalah tekanannya sama, tekanan awal sama tekanan akhir dia sama, sehingga secara matematik bisa kita tuliskan tekanan awal ini sama dengan tekanan akhir, begitu ya. Bagaimana rumus usahanya? Ya, rumus usahanya sama, W sama dengan P dikalikan delta V. Kenapa P-nya tetap? Karena P-nya dia tetap gitu, sama. Sedangkan yang berubah hanya volume. Sehingga besarnya usaha pada isobarik adalah P dikalikan delta V. Bagaimana wujud grafiknya? Nah, ini dikenal sebagai grafik P terhadap V. Jadi grafiknya adalah, ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah grafiknya. P-nya tetap meskipun volumenya berubah. Jadi ini volumenya berubah gitu. 1 meter kubik, 2 meter kubik, 3 meter kubik, 4 meter kubik, 5 meter kubik, dia volumenya berubah tapi tekanannya sama. Apabila ini kita arsir, ya. Yang dibatasi oleh sumbu P dan dibatasi oleh sumbu V,
yang diarsir adalah di bawah dari di bawah grafik, maka ini akan ketemu yang namanya luas. Nah, luas ini sama dengan usaha. Jadi nanti kalau ada grafik, cari aja luasnya, maka itu adalah usahanya, gitu ya. Ini adalah proses isobarik. Yang kedua adalah proses isochorik, ya. Isochorik. Saya katakan iso itu artinya sama, gitu ya, tetap ya. Iso itu artinya sama. Ini ada chorik. Jadi chorik itu kan ho, gitu ya. Ho. Nah, chorik itu ho. Ho ini kan gini, ada ho. Nah, kalau ini kita putar, set kan menjadi gini, jadi V. Nah, berarti kalau ho-nya sama, berarti V-nya sama, berarti volumenya sama, yaitu volume awal sama dengan volume akhir, sehingga besarnya usaha pada proses isochorik dia akan sama dengan P dikalikan dengan delta V. Kalau V-nya sama, maka delta V-nya bernilai 0, kan sama. V2 kurangi V1. Kalau nilainya sama, berarti kan sama dengan 0. Kayak 3 kurangi 3, berarti nilainya 0. Sehingga pada proses isochorik, besarnya W ini sama dengan P kali 0 adalah 0, ya. Jadi setiap kejadian isobarik, isochorik, isotermik, dia memiliki rumus usaha yang berbeda, begitu. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut. Yang berikutnya adalah yang ketiga adalah proses isotermik. Iso ini sama, termik ini termos, berarti suhu, begitu. Jadi T1 sama dengan T2. Maknanya suhunya sama. Suhu keadaan awal dia sama dengan suhu keadaan akhir. Ya, kita masuk lagi kemudian ke isotermiknya. Isotermik ini tetap ya, kita main dengan rumus P sama dengan kita masuk ke rumus usahanya. Usaha sama dengan P dikalikan dengan delta V. Bagaimana peran suhu? Jadi kalau peran suhunya kita ingat ya, ingat rumus kinetik gerak. PV sama dengan nRT, sehingga besarnya P sama dengan nRT per V, seperti itu ya. Sehingga besarnya usaha dia berubah menjadi nRT per V. Delta V saya ganti dengan dV. Kenapa dV? dV ini adalah suatu proses namanya integral, di mana V-nya berubah tidak begitu signifikan, tapi berubah perlahan-lahan sesuai dengan kenaikan suhu, begitu ya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kita buat manipulasi, besarnya W sama dengan nRT, karena suhunya sama ya, tidak ada T1, tidak ada T2, jadi sama dengan T, gitu. 1/V ini bisa saya tuliskan 1/V dV, gitu ya. 1/V dV. Apa makna dari 1/V dV? Makna dari 1/V dV, dia maknanya adalah integral dari 1/V ya. Integral dari 1/V itu tidak bisa didefinisikan ya. Integral dari 1/V itu tidak bisa didefinisikan atau tidak terdefinisi. Lah, kalau tidak terdefinisi, maka para matematikawan memberikan sebuah penyelesaian bahwa 1/V dV itu sama dengan nRT ln V.
ya. Nah, jadi nRT ln V dengan integral dari V1 menuju ke V2 gitu. Sehingga menjadi apa? nRT batasnya adalah ln batas dari V awal sampai V akhir, sehingga berubah menjadi ln V2 kurangi V1. Nah, sehingga apa yang terjadi? nRT ln sesuatu yang dikurangi ini sama dengan kayak pangkat ya, kayak 10 pangkat A dikurangi 10 pangkat B, maka dia sama dengan 10A per B. Ini hampir sama dengan kejadian seperti ini. Jadi ln V2 min V1 menjadi apa? Ln V2 per V1 gitu. Bagaimana cara menghitung ln? Biasanya ln ini sudah disediakan oleh soal, atau apabila tidak disediakan oleh soal, maka kalian bisa menggunakan kalkulator. Tapi tetap penggunaan kalkulator harus dibatasi seperti itu. Jadi ini adalah rumus usaha pada proses isotermik. Sehingga kesimpulannya apa? Setiap proses pada proses termodinamika dia memiliki rumus usaha yang berbeda. Satu, kalau isobarik P delta V, kalau isohorik usahanya itu sama dengan 0. Terus isotermik rumus usahanya adalah nRT ln V2 per V1. Ya, ada beberapa yang belum saya jelaskan. Kalau isohorik ini grafiknya adalah ini P, ini V, ya. P-nya berubah tapi volumenya tetap, maka seperti ini. Nah, ini. Nah, ini tidak boleh diarsir ke samping, tidak boleh. Ngarsirnya tuh harus ke bawah. Nah, kalau seperti ini, dia kan tidak membuat suatu bangun datar. Kalau tidak ada bangun datar, berarti luasnya dia sama dengan 0. Kalau luasnya sama dengan 0, maka usahanya dia juga akan sama dengan 0 ya. Itu adalah proses isohorik. Kemudian pada proses isotermik ini seperti ini. Ini ada P, ini ada V. Proses perubahannya seperti ini. Lah, miring seperti itu. Ya. P-nya berubah, volumenya juga berubah. Volumenya berubah sebesar ln V2 per V1 ini ya. Apabila kita ini buat grafik, ya, grafiknya kita arsir, dia juga punya luas. Luasnya ini dia juga sama dengan usaha dari proses isotermik. Sekian itu materinya, kita lanjut dengan contoh soal. Baik, kita lanjut dengan pembahasan soal usaha pada proses termodinamika. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Usaha pada proses AB ya. Jadi ini adalah proses isotermik ya. P-nya ada 2, ini adalah P1, ini adalah P2, kemudian V-nya juga ada 2, ini V1, ini adalah V2, begitu ya. Yang ditanya adalah usaha pada proses A sampai dengan B. Jadi tidak perlu kita menggunakan rumus kalau seperti ini ya, cukup kita arsir aja. Nah, kita cukup arsir saja seperti ini. Nah, ini diarsir. Nah, maka akan ada bangun ini ya. Ini adalah ada bangun datar. Nah, ini ada bangun datar. Nah, ini ada bangun datar. Nah, jadi ada 2 bangun datar ya. Ada bangun datar 1, ada bangun datar 1 segitiga, ada bangun datar 2 persegi begitu. Kita cari aja luasnya. Kita cari dulu luasnya. Luas 1 itu adalah segitiga,
rumusnya setengah alas kali tinggi ya. Berarti setengah ini alasnya ya. Nah, ini alasnya dari 1/3, dari 1/3 berarti alasnya adalah 2 ya. Kemudian tingginya dari 6/5, maka tingginya adalah 1. Begitu. Ya, sehingga sama dengan ini coret kalikan 1 jadi sama dengan 1. Begitu. Kemudian kita masukkan juga karena volumenya dia 10-3 ya, volumenya di sini kita alasnya. Jadi 10-3, kemudian tingginya dia 10 pangkat 10/5 gitu. Ini jangan lupa juga dimasukkan. Sehingga sama dengan 10 pangkat 2 Joule seperti itu. Itu luas yang pertama. Kemudian luas yang kedua. Ya, luas yang kedua adalah ini ya, persegi panjang. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Ini panjangnya. Ya, jadi panjangnya ini 0/5 berarti panjangnya 5. Jangan lupa pangkat ya. Karena 5 dia punya pangkat 10/5. Kemudian lebarnya ini dari 1/3 kan tadi 2. Kalikan pangkatnya 2 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 5 kali 2 10, kemudian dikalikan 10/3, 10 pangkat 5 sama 10 pangkat min 3 adalah 10 pangkat 2. Jadi sama dengan 10 kali 10 pangkat 2 Joule ya. 10 pangkat 2 ini adalah 100 Joule. Kalau 10 pangkat 2 dia adalah 10 kali 100, dia adalah 1000 Joule. 1000 Joule ini dijumlah kemudian ya. Maka W-nya dia sama dengan luas 1 ditambah dengan luas 2. Luas satunya dia adalah 1000. Oh sorry ya, ini kelebihan. Ya, ini kelebihan. Ya, ini 1000. Jadi 1000 plus L2-nya adalah 100. Jadi sama dengan 1100 Joule. Ya, ini adalah soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, gas helium. Kemudian soal nomor 2, gas helium bermassa 8 gram, jadi masanya adalah 8 gram ya. Kemudian dia memiliki massa atom relatif, dia punya AR sama dengan 4 gram per mol, maka molnya bisa kita cari dengan rumus M per AR gitu ya. M-nya adalah 8, AR-nya dia adalah 4. Jadi 8 bagi 4 sama dengan 2 mol. Kemudian mengalami ekspansi eksotermik pada suhu 127 derajat Celcius. Berarti suhunya adalah 127 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin ditambah dengan 273, jadi sama dengan 10 kemudian ya 4, jadi sama dengan 400 Kelvin. Kemudian perubahan volumenya dari 1 liter menjadi 4 liter ya, maka V1 nya dia adalah 1 liter, V2 nya juga 4 liter, jadi sama-sama liter. Ini tidak perlu kita ubah ke meter kubik ya, tidak perlu kita ubah ke meter kubik. Kenapa? Karena nanti juga dicoret gitu, karena dia ekspansinya adalah ekspansi secara isotermik gitu. Kemudian kita jawab
Ya, rumus usahanya adalah N R T ln V2 per V1. Ya, N-nya sudah ada 2, R-nya sudah ada juga. R-nya itu 8,314. Kemudian T-nya, ya T-nya adalah 400. Kemudian dikalikan dengan ln. Ln-nya V2 per V1 ya, berarti 4/1. Sehingga nilainya sama dengan 2 kali 8,314 dikalikan 400 ln 4 begitu. Nah, jadi kita coret di sini lagi, W sama dengan 2 kali 8,314 dikalikan 400 ln 4 sama dengan 1,38. Maka kita coba untuk kalkulasi ya. Ya, kita coba untuk kalkulasi. Jadi 2 dikalikan 8, kemudian kalikan dengan 400, kemudian dikalikan dengan 1,38. Jadi sama dengan 9,178 ya. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Kerja yang dihasilkan pada proses tersebut, ya kerja ini tetap sama dengan usaha ya. Ini adalah isobarik, kemudian ini isohorik, isobarik lagi, kemudian isohorik lagi. Ya kita cukup mencari luasnya saja. Jadi ini yang saya arsir, kita cari luasnya. Nah, ini ke sini 1 ke 2 dia adalah 1, 1 ke 3 dia adalah 2. Jadi rumusnya adalah luas dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 2 yang ini, kemudian kali 10⁻5 jangan lupa. Nah, kemudian lebarnya adalah 1 ya. Dia 1 tapi dalam bentuk liter, sehingga menjadi 2 kali 10⁻5. 1 liter itu adalah 10⁻³ meter kubik gitu ya. Jadi sama dengan 2 kali 10⁻5 kali 10⁻³ berarti 2 kali 10⁻². Nilainya berapa? Ya nilainya adalah 200 Joule begitu. Kemudian lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6, gas hidrogen memiliki volume 15 liter pada suhu 27. Selanjutnya gas dipanaskan hingga suhu bertambah menjadi 227 jika gas tersebut berada pada tekanan konstan. Ya, pada tekanan konstan, maka kalau tekanan konstan dia adalah isobarik ya. Rumus usaha pada proses isobarik dia adalah P dikalikan dengan delta V. P-nya ada, ya ini adalah P ya. P-nya adalah 2 kali 10⁻5. Tapi nilai dari delta V-nya kita tidak dapat. Delta V-nya itu adalah V2 dikurangi dengan V1. Tapi kita hanya memiliki nilai dari V1. Maka apa yang terjadi ya? Kita pakai rumus Boyle-Gay-Lussac. PV per T itu sama dengan PV per T. P1 V1 T1, P2 V2 T2. Dan dia tekanan konstan, berarti P1 dia sama dengan P2, menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2, seperti itu. Ya. Kemudian
Ini kita ketahui dulu ya, 27 derajat Celcius ini sama dengan T1 sama dengan 300 Kelvin. Kalau 227 tinggal tambah dengan 273, ini sama dengan 10 ya, berarti ini adalah 500 Kelvin. 500 Kelvin dia adalah nilai dari T2, sehingga V1 nya dia adalah 15 liter. Tidak perlu kita ubah ya, nanti kita ubah ke belakang. Kemudian T1 nya dia adalah 300, kemudian sama dengan V2 nya kita cari ya, kemudian T2 nya adalah 500. Nah, coret, maka V2 ini juga kita coret ya, maka ini sampai berapa? 5. Maka V2 nya adalah 25, satuannya sama yaitu liter ya, sehingga besarnya delta V adalah V2 minus V1. Besarnya V2 adalah 25, V1 nya dia adalah ya, V1 nya dia adalah 15, sehingga 25 kurangi 15 dia adalah 10 liter. Baru ini kita jadikan meter kubik, 10 kali 10 minus 3 meter kubik, sehingga besarnya W nya menjadi P dikalikan delta V. P nya 2 kali 10 pangkat 5, delta V nya adalah 10 kali 10 pangkat minus 3. 2 kali 10 20, 10 min 3 10 pangkat 5 sama 10 pangkat min 3 adalah 10 pangkat 2 ya, sama dengan berapa ini? Sama dengan 2000 joule. Kita jadikan kilojoule, maka 2 kilojoule. Sekian ya, itu adalah pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.